Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dihayu Putri Zahra, Fahrisa Arfa Kamila, Faris Farabi, Faris Muhammad Zain, dan Farel Sultan Syauqi Rabani akan menjelaskan tentang peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Tentang Wali Songo. Wali Songo atau Sembilan Wali merupakan tokoh yang memiliki peranan cukup penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Bahkan saat ini, Indonesia menjadi negara dengan jumlah mayoritas pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Secara harfiah, wali berarti wakil atau utusan, dan sanga atau songo berarti 9. Dalam penyebaran agama Islam, para wali songo ini berdakwah dengan menggunakan cara yang halus melalui pendekatan kebudayaan, kesenian, maupun pendidikan. Oleh masyarakat, para wali songo ini diberi gelar sunan yang artinya yang dihormati. Adapun kesembilan wali tersebut antara lain: pertama ada Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Gresik. Sunan Gresik dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Pulau Jawa, khususnya di Gresik, Jawa Timur. Beliau dipercaya sebagai keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau berdakwah dengan cara pergaulan di masyarakat. Selain berdakwah, Sunan Gresik mengajarkan cara baru dalam bercocok tanam, juga mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam. Bersama dengan pasukan dan tentara dari Laksamana Cengho, Sunan Gresik mencetak sawah baru dan membangun irigasi untuk pertanian rakyat. Tindakannya ini berhasil membawa perbaikan pada masyarakat pesisir Gresik. Melalui pendekatan yang halus, maka secara perlahan agama Islam dapat disebarkan dengan baik. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Rahmat atau dikenal dengan Sunan Ampel adalah wali songo yang dianggap sesepuh oleh para wali lainnya. Sunan Ampel mulai mengembangkan agama Islam di Jawa Timur dengan mendirikan pesantren Ampel Denta. Pesantren ini digunakan untuk mendidik para pemuda Islam sebagai kader yang nantinya disebarkan ke seluruh pelosok Pulau Jawa. Sunan Ampel dikenal dengan ajarannya Molimo, yaitu tidak mau melakukan 5 perkara yang dilarang. Antara lain emoh main atau tidak mau berjudi, emoh ngumbi atau tidak mau minum yang memabukkan, emoh madat atau tidak mau mengisap candu atau ganja, emoh maling atau tidak mau mencuri atau kolusi, dan emoh madon atau tidak mau berzina. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim. Raden Makhdum Ibrahim atau dikenal Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel. Berkat didikan ayahnya, ia memperdalam ajaran Islam dan berguru pada Maulana Ishaq atau ayah Sunan Giri di Malaka. Setelah itu, ia kembali ke Tuban untuk mulai berdakwah. Sunan Bonang berdakwah melalui saluran pendidikan dan kesenian, yaitu dengan mendirikan pondok pesantren dan memperbarui gamelan Jawa dengan memasukkan rebab dan bonang. Sunan Derajat atau Raden Qasim Syarifuddin. Raden Qasim Syarifuddin adalah putra Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Beliau menyebarkan agama Islam di desa Banjaranyar, Paciran, Lamongan. Dari Banjaranyar, beliau pindah ke desa Jalak. Sunan Derajat mendirikan musola untuk mengajarkan agama Islam kepada santrinya. Setahun kemudian, beliau membuka hutan dan diberi nama Desa Derajat. Dalam menyiarkan agama Islam, beliau memfokuskan pada pendidikan, dakwah, dan sosial, serta sangat memperhatikan nasib para fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang terlantar. Beliau mempelopori orang-orang kaya dan para bangsawan untuk mengeluarkan infak, sodakoh, dan zakat sesuai ajaran agama Islam. Ajaran Sunan Derajat dikenal dengan nama Catur Piwulang. Sunan Kudus atau Jafar Shadiq. Jafar Shadiq adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Utsman Haji dan cucu Sunan Ampel. Sunan Kudus memulai dakwahnya di pesisir utara Jawa Tengah. Sunan Kudus mengajarkan cara penyebaran agama Islam melalui toleransi. Menara Kudus adalah salah satu buktinya. Gaya arsitektur bangunan menara tersebut memiliki corak agama Islam dan Hindu. Tidak hanya itu, Sunan Kudus juga meminta agar masyarakat Kudus tidak menyembelih sapi pada perayaan Idul Adha. Hal ini karena sapi merupakan hewan yang disucikan oleh umat Hindu. Yang keenam ada Sunan Giri atau Muhammad Ainul Yakin. Wali yang termasyhur dengan sebutan Sunan Giri ini bernama asli Raden Paku. Sejak remaja, ia belajar agama Islam di pondok pesantren Ampel dan berguru kepada Sunan Ampel. Ia mendirikan pesantren di Giri, Kedaton, yang berperan sebagai pusat dakwah di wilayah Jawa dan Indonesia Timur, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku. Sunan Giri terkenal dengan dakwahnya yang membawa keceriaan, yang mana di tengah dakwahnya ia menyelipkan tembang yang riang, seperti Cublak-Cublak Suweng, Lir-Ilir, dan Jamuran. Yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said. Sunan Kalijaga atau biasa dipanggil Raden Mas Said dalam dakwahnya memanfaatkan media kesenian yaitu wayang.
Beliau menyebarkan agama Islam melalui cerita-cerita wayang yang sudah banyak dimasuki ajaran-ajaran Islam. Namun, tidak hanya melalui wayang, tapi juga lewat seni ukir atau seni suara. Sunan Kalijaga menjadikan Demak sebagai pusat dakwahnya. Ciri khas dari dakwahnya adalah toleransinya terhadap budaya dan tradisi setempat, yang secara bertahap ia tanamkan kesadaran akan nilai-nilai Islam pada budaya masyarakat setempat. Kedelapan, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Seperti ayahnya, Sunan Muria menggunakan budaya dan kesenian dalam dakwahnya, di mana tembang, sinom, kinanti, dan tradisi kenduri merupakan hasil kreativitasnya. Beliau berupaya menanamkan kesadaran akan keluhuran nilai-nilai Islam secara bertahap. Pendekatannya disesuaikan dengan kondisi para pendengarnya yang kebanyakan berasal dari kalangan pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Adapun wilayah dakwahnya meliputi Pati, Juwana, Tayu, dan Kudus. Kesembilan, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya wali yang berdakwah untuk Jawa Barat. Ia mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahan. Dalam perkembangannya, pusat ini kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Dibantu putranya, Maulana Hasanuddin juga berhasil menyebarkan agama Islam di Banten dan Sunda Kelapa, serta merintis berdirinya Kesultanan Banten. Gamelan Sengkaten atau juga disebut dengan gamelan Syahadatain merupakan salah satu metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati dalam proses penyebaran agama Islam di wilayah Cirebon. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila terdapat kekeliruan maupun kesalahan kata. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan hikmah dari Wali Songo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.